Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tewi Sanjaya. Saya mahasiswa STEM kelas A Malam angkatan 2018. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pegawai, tugas dan tanggung jawab pegawai, dan hubungan industri. Bagi perusahaan besar, karyawan adalah aset yang harus terus dikembangkan. Tujuan pengembangan ini adalah meningkatkan produktivitas kerja, melakukan efisiensi, memberikan kesempatan berkarir, atau menemukan potensi karyawan. Biasanya atasan langsung yang bertanggung jawab pada pengembangan tersebut. Masalahnya adalah banyak atasan yang tidak tahu cara mengembangkan karyawan atau bawahannya. Berikut 9 metode umum pengembangan karyawan yang bisa Anda lakukan mulai sekarang. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan, internal training, atau di luar perusahaan, external training. Internal training yang jamak disebut juga in-house training bisa menggunakan pelatihan di perusahaan sendiri atau luar perusahaan. Sementara itu, external training dilakukan dengan mengirimkan karyawan ke instansi atau lembaga pelatihan tertentu, baik pemerintah ataupun swasta. Yang kedua, pendidikan. Pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditunjukkan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Sebagai contoh, seorang karyawan lulusan D3 mendapat tugas kuliah S1 agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat, di mana kuliahnya bergantung pada kebijakan perusahaan. Sepanjang yang saya tahu, perusahaan besar yang ada di Sulawesi mengirimkan karyawannya untuk kuliah di perguruan tinggi yang ada di Makassar, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Selanjutnya, yang ketiga adalah magang. Seperti halnya pelatihan, magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Di sisi lain, magang eksternal dilakukan di perusahaan induk atau perusahaan lain. Sebagai contoh, saya mendengar karyawan sebuah perusahaan kendaraan bermotor dikirim ke Jepang selama 6 bulan untuk magang di induk perusahaan tersebut. Yang keempat, job entrustment. Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job entrustment. Singkatnya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Beberapa contohnya adalah karyawan yang mendapat tugas tertentu, misalnya proyek khusus di departemennya atau lintas departemen. Selanjutnya, karyawan yang mengisi jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dengan tingkat yang sama. Selanjutnya, karyawan mendapat tugas menggantikan atasannya yang sedang cuti atau dinas luar kota. Biasanya, karyawan yang dilibatkan dalam program job entrustment ini adalah karyawan yang menonjol di antara karyawan yang lain. Meskipun demikian, ada juga perusahaan yang melakukan job entrustment pada semua karyawan yang berada dalam satu tingkat level demi memeratakan kesempatan berkembang pada mereka. Yang kelima, yaitu benchmark atau terkadang disebut juga studi banding dalam mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan tersebut perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tambang yang hendak membangun tanur pelemburan baru melakukan benchmark ke perusahaan tambang lain yang memiliki pengalaman menggunakan tanur tersebut. Tentu saja studi banding ini tidak melulu terhadap peralatan,
namun bisa juga pada apapun yang menyangkut kepentingan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah keselamatan kerja, prosedur kerja baku, studi kerja, perjanjian kerja bersama antar perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya yang keenam, uji kompetensi. Uji kompetensi atau uji kemampuan dilakukan juga untuk mengembangkan karyawan. Uji ini bisa dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri atau lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang telah diakreditas Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Uji kompetensi internal biasanya berupa program tahunan yang dijalankan suatu departemen yang menjalankan suatu standar internasional. Pada prakteknya, penyelia yang ditunjuk akan menguji analis dalam hal pengujian atau pengoperasian alat. Sementara itu, uji kompetensi oleh LSP setahap lebih maju karena sertifikat yang dikeluarkan untuk karyawan yang diuji kompetensinya akan diakui secara nasional. Kelemahannya adalah perlu biaya yang tidak sedikit untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, rotasi kerja. Metode lain pengembangan karyawan adalah rotasi kerja. Metode ini bisa di satu departemen atau antar departemen dengan waktu mingguan atau bulanan. Tujuannya antara lain menyiapkan karyawan yang akan mendapat promosi, memberikan tantangan baru, atau menambah keterampilan karyawan. Sekedar contoh, seorang manajer mutu sebuah laboratorium yang menerapkan ISO atau IEC 17025/2005 dirotasi menjadi manajer teknik. Hal yang sama terjadi pada manajer teknik yang ditugaskan menjadi manajer mutu. Selanjutnya yaitu yang ke-8, coaching. Coaching atau bimbingan bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik atau berkinerja buruk. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas atau kuantitas kerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bawahan, dan mendekatkan hubungan kerja atasan bawahan. Metode pengembangan yang terakhir adalah promosi. Selain menghargai kinerja bagus karyawan, promosi ini bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan bertalenta dan berkinerja baik agar tidak mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain. Biasanya promosi dilakukan bila ada posisi yang lowong, posisi baru atau karyawan bersangkutan telah memenuhi kualifikasi posisi di atasnya. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pegawai. Setiap pegawai sudah pasti memiliki tugas dan tanggung jawab. Namun tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai tidak akan sama. Hal ini tergantung dari kedudukan dan tanggung jawab pegawai tersebut. Sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai. Dilihat dari tingkat jabatan. Yang pertama, top manager. Tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan seluruh perencanaan, menerangkan tujuan yang akan dicapai, memberikan gambaran tentang kebutuhan kantor. Yang kedua, menentukan orang yang cakap dalam kedudukan tertentu dengan memberikan upah yang layak sesuai dengan hasil kerja yang dicapai. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan, menyerahkan tanggung jawab dan kekuasaan kepada bawahan. Yang keempat, memelihara dan mengembangkan organisasi secara tepat. Yang kelima, memelihara dan mengembangkan sistem manajemen yang tepat. Dan yang terakhir, menguasai dan menghayati tugas pokok badan usaha atau organisasi. Selanjutnya, mid manager. Tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
menerjemahkan tujuan dari kebijakan menjadi rencana, serta mengamati rencana tersebut telah dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, melakukan pembagian tugas kepada tingkat atau jabatan yang di bawahnya. Yang ketiga, menentukan prosedur khusus bagi tiap-tiap tugas. Yang keempat, menentukan batas waktu bagi pelaksanaan pekerjaan. Dan yang kelima, menentukan alat-alat pengawasan yang sesuai. Yang terakhir, law manager. Di antara tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan pelaksanaan kerja. Yang kedua, bertanggung jawab langsung terhadap hasil dan mutu pekerjaan. Dan yang ketiga, menjaga kualitas produk pekerjaan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan. Stakeholders. 1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Yang kedua, para pekerja atau buruh dan serikat pekerja, serikat buruh. Yang ketiga, supplier atau perusahaan pemasok. Yang keempat, konsumen atau para pengguna produk atau jasa. Dan yang kelima, perusahaan pengguna. Yang keenam, masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, pemerintah. Di samping para stakeholders tersebut, para pelaku hubungan industri juga melibatkan. Yang pertama, para konsultan hubungan industri dan atau pengacara. Yang kedua, para arbitrator atau konsiliator, meditator, dan akademisi. Dan yang ketiga, hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya itu prinsip-prinsip hubungan industrial. Prinsip dan hubungan industrial yaitu kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Dan yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, penciptaan, ketenangan, berusaha dan ketentraman bekerja. Dan yang keenam, peningkatan produktivitas. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu sarana pendukung hubungan industrial. Payaman J. Simajuntak 2019 menyebutkan sarana-sarana pendukung hubungan industrial sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama, bipartit atau LKS biparti. Yang keempat, lembaga kerjasama triparti atau LKS triparti. Yang kelima, peraturan perusahaan. Yang keenam, perjanjian kerja bersama atau BKV. Dan yang ketujuh, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan pegawai, tugas dan tanggung jawab pegawai serta hubungan industrial. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Maaf Pak, sebelumnya ini saya mengajukan surat pengunduran diri atau resign dari perusahaan ini. Kenapa Pak alasan Bapak resign dari perusahaan kami? Alhamdulillah Pak, saya sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih dekat, satu dari rumah saya.
kasih sudah bergabung dengan perusahaan kami. Dan ini ada sedikit pesangon untuk Bapak. Banyak Pak. Terima kasih Pak.